dasar komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama menggunakan dalam assembly dan detail seperti komputer BlackBerry dibuat pada tahun 1930 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer. Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang membangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama yang pertama untuk dijual umum. Ketika komputernya dinyatakan pertama menyimpan data ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Penyimpanan diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk menggunakan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputer dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa programming mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi telepon meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer ini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mengaruhi generasi komputer selanjutnya. Masa menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk memudahkan kendali Apollo Comet atau servis model digital equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan PEX-nya. Kemudian perkembangan sistem operasi yang berpengaruh unik. Dimulai pada dasarnya 1970-an. Ketika penemuan software dari integrasi berskala besar, selanjutnya membawa pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal. Membawa berbagai perusahaan teknologi itu dalam peran paten atas ponsel cerdas. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit tentang perangkat komputer output, yaitu satu monitor. Macam perangkat output yang pertama dan sangat vital bagi komputer adalah monitor. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit, satu daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta chassis yang menampung semua komponen tersebut. Saat ini, monitor diproduksi dalam bentuk yang tipis dan memiliki berbagai macam ukuran. Yang kedua yaitu printer. Printer merupakan lambat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar maupun foto yang dicetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Printer memiliki beberapa tipe, tapi yang paling umum digunakan untuk komputer adalah tipe laser dan inkjet. Yang ketiga adalah proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer dan komputer Blu-ray. Gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya, seperti layar atau dinding. Perangkat output ini bisa digunakan untuk menampilkan gambar diam, flip maupun
gambar bergerak, video. Pada gambar besar sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang sekaligus. Yang keempat adalah speaker. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer. Yang kelima adalah VGA. VGA merupakan singkatan dari video grafis akselerator yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang VGA adalah komponen utama agar penggunaan bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Perangkat komputer tipe 1 keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, penggunaan tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. 2. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor pointer. Fungsi mouse adalah menggerakkan kursor, melakukan scroll pada mouse jenis tersebut, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. 3. Flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi, mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB hingga 32 GB. 4. Mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan saat konferensi atau melakukan video call. 5. CD atau DVD room. CD atau DVD room merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Pada PC ada istilah masing ada CD, CPU, sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya yang bisa dibuka pada bagian satu. Baik, cukup sekian dari kami. Apa ada pertanyaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi saya tawarkan mengenai apa saja yang tergolong dalam komputer generasi pertama. Yang tergolong komputer generasi pertama yaitu 1 Edward, 2 Edison, dan yang ketiga Macintosh. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ingin bertanya, apa yang membedakan komputer generasi pertama dan kedua? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketika komputer generasi pertama beroperasi dengan tabung vakum, sementara generasi kedua memakai transistor atau transistor. Cukup sekian dari maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.